rangkul mereka, ajak mereka, dan kita kasih tahu ada 5 keutamaan yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam di dalam masuknya bulan suci Ramadan. Kita ingin mengetahui 5 keutamaan bulan suci Ramadan dari sabda Nabi besar Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, "Utiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tihunna nabiyyun qabli." Nabi katakan, diberikan kepada umatku 5 perkara di dalam bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada nabi sebelumku. Jadi ini khusus untuk umat Nabi besar Muhammad dan khusus untuk Nabi Muhammad. 5 perkara ini, dan ini perkara 5 yang luar biasa hebatnya. Apa yang pertama? Amma wahidah, kata Nabi. Adapun yang pertama, fa idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan yanzurullaha ilaihim wa man nazarallahu ilaihi lam yu'adzibuhu abada. Yang pertama, kata Nabi, kalau masuk malam pertama bulan Ramadan, maka Allah memandang semua hamba-hambanya. Dan siapa yang dapat pandangan Allah, maka Nabi memberikan garis bawah, tidak akan pernah diazab selama-lamanya. Ini Nabi yang bilang, "Wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun." Ini andai kata cuma satu ini doang keutamaannya, wallahi udah cukup. Pandangan Allah diberikan pada malam pertama bulan Ramadan. Malam pertama bulan Ramadan maksudnya ketika matahari tenggelam, menunjukkan masuknya malam pertama sebelum kita sholat maghrib, sebelum kita baca Quran, sebelum kita sholat taraweh, sebelum kita bersedekah, sebelum itu semua malam pertama belum ngapa-ngapain, Allah pandang. Mana hati-hati yang benar-benar merindukan Ramadan? Mana hati-hati yang benar-benar mengagungkan Ramadan? Mana hati-hati yang menjadi pusat perhatian Allah, yang mereka ingin selalu mendapatkan kebaikan dan Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan? Hati yang seperti itu sebelum ibadah dapat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah betul-betul memberikan pandangan kepada kita, karena efek samping dari pandangan Allah, kita nggak bakal pernah diazab. Tahu artinya nggak diazab? Artinya nggak diazab bukan hanya nanti di hari kiamat, tapi di dunia dia akan selalu didekatkan dirinya secara mau tidak mau untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipikir azab itu hanya nanti siksa api neraka atau azab kubur. Lah, azab yang paling pedih justru saat kita nggak sholat, kita nggak sedih. Itu azab terbesar. Saat kita masih di dunia, kita tidak termudahkan langkah kakinya datang ke masjid Allah dan kita nggak sedih. Itu azab terbesar, karena nggak dikasih rasa bersalah sama Allah. Tapi siapa orang yang mendapatkan pandangan Allah di dalam malam pertama bulan Ramadan, artinya 1 bulan full dia akan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang kedua, kekhususan bulan Ramadan yaitu adalah bau mulutnya orang yang berpuasa ketika sore hari itu bagi Allah jauh lebih wangi daripada bau misik. Bayangkan tuh. Ini belum ibadahnya, tapi baunya mulut doang tuh. Kenapa kok bau mulut? Islam berarti menganjurkan kita untuk gak bersih ya. Bau mulut karena puasa, lain sikat gigi, ujang. Tuh pagi-pagi ya sikat gigi dong. Ini bau mulutnya karena memang gak makan. Sebagaimana orang yang mati syahid di dalam medan perang melawan orang kafir harbi, itu darahnya nggak disunnahkan untuk dimandikan sebagai simbol. Darahnya itu yang kelak akan menjadi saksi dia di hari kiamat. Darahnya itu yang akan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada dia pahalanya yang besar sesuai tetesan darahnya di hari kiamat, sesuai tetesan darahnya yang tumpah. Begitu juga Allah ingin memberitahukan simbol orang puasa yang paling Allah sukai adalah bau mulutnya. Bukan bau mulutnya menunjukkan arti disuruh bau mulut, disuruh nggak sikat gila, tapi itu simbolnya orang yang berpuasa. Karena lambungnya yang tidak masuk makanan, lambungnya yang tidak masuk asupan, mulutnya yang tidak segar karena tegukan-tegukan air yang padahal sebelumnya dihalalkan oleh Allah. Dan orang puasa nggak ada yang tahu kecuali diri dia dengan Allah. Siapa yang membedakan saya puasa, siapa yang membedakan saya nggak puasa? Kalau saya nggak minum nggak makan, apa yang membedakannya? Nggak ada, kecuali saya sendiri yang tahu dengan Allah Subhanahu. Maka orang yang puasa itu benar-benar jujur. Salah satu jujurnya saat bau mulutnya itu.
Nah, kalau bau mulutnya aja jadi yang paling wangi daripada minyak termahal pada saat itu di zaman Nabi SAW, yaitu misik, apalagi zikirnya, apalagi baca Qur'annya, apalagi sholat tarawehnya, apalagi berjamaahnya. Agendakan tuh minimal 30 hari ke depan bulan Ramadan. Agenda paling pertama, jangan sholat sendirian. Agendakan bikin sholat yang rapi. Dan orang yang sholat berjamaah itu 99% diterima oleh Allah Subhanahu. Karena ada satu hadis mengatakan, tidaklah orang sholat berjamaah melainkan Allah nggak memandang mereka satu persatu, tapi dilihat semuanya berjamaah. Satu yang ikhlas, yang lain diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, keutamaan bulan Ramadan, fa innal malaika tastaghfiru lahum fi kulli yawm wa lailah. Setiap malamnya malaikat memintakan ampun bagi orang-orang yang memasuki bulan suci Ramadan. Kenapa malaikat minta ampun? Karena malaikat menebus kesalahannya, menebus keteledorannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keteledoran apa? Malaikat sempat berkomentar tentang perkara yang ternyata nggak terjadi. Apa komentarnya? Allah rekam track record itu di dalam Al-Quran. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan khalifah di muka bumi ini, malaikat komentar, ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia atau pemimpin di dunia ini sedangkan kita semua tahu mereka itu hanya ingin menumpahkan darah, mereka itu hanya caci maki, mereka itu hanya berantem, mereka itu hanya cekcok, kata para malaikat. Ternyata di bulan Ramadan dibuktikan ada umat Nabi Muhammad yang tidak seperti itu. Mereka habiskan malam dan pagi hari mereka dengan keadaan paginya berpuasa, malamnya sujud dan ruka'an yabtaguna fadlan minallah. Jadi tidak sesuai dengan komentar yang malaikat sampaikan saat itu kepada Allah. Maka karena itulah kata para ulama di dalam menafsirkan hadis ini, malaikat setiap malam dan paginya memintakan ampun bagi orang-orang yang beribadah atau yang membersihkan hatinya dan berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Istighfarnya malaikat. Kalau istighfar itu kepada orang yang punya dosa, dosanya diampunkan oleh Allah. Kalau istighfar malaikat itu diberikan kepada orang yang catatan amalnya tidak ada dosa, maka itu istighfar selalu menjadi pengangkat derajatnya. Diangkat terus derajatnya. Bukankah Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, dalam riwayat para sahabat, Nabi setiap duduk dalam satu majelis, Nabi beristighfar 70 kali, dalam riwayat 100 kali. Untuk apa istighfar Nabi? Apakah Nabi punya dosa? La. Karena fungsi istighfar bukan hanya mengampunkan dosa, tapi mengangkat derajat seseorang. Dan Nabi Muhammad setiap detik diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu fayaqulu laha. Yang keempat, keistimewaan bulan Ramadan, Allah memerintahkan surga. Surga itu diperintahkan oleh Allah untuk apa? Ista'iddi, bersiaplah engkau wahai surga, wa tazayyini, percantiklah dirimu, li'ibadi, untuk hamba-hambaku. Ausyaka an yastarihu minat ta'bi dunya ila dari wa karamati. Karena aku takutkan dia di bulan ini sudah tercatat golongan orang-orang yang akan meninggal. Maka aku ingin dia ketika meninggal dari dunia yang melelahkan kepada rumah dan kemuliaan yang sangat menyenangkan Allah. Jadi yang meninggal di bulan Ramadan itu nggak ada hisab, langsung masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan dia meninggal dalam keadaan iman. Yang kelima, wa ammal khamisah fa idza kana akhiru lailatin, kalau sudah datang malam terakhir bulan Ramadan, ghafarallahu lahum jami'a, semua dosa orang yang berpuasa diampunkan oleh Allah. Atau kita kenal dengan malam Idul Fitri. Maka di malam itu semua dosa orang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di malam pertama dalam hadis yang lain bukan hanya pandangan Allah berikan, tapi Allah ampunkan. Dalam riwayat Allah bebaskan hamba-hambanya yang hatinya bersih, yang hatinya benar-benar terkoneksi kepada Allah. Hati bersih itu menunjukkan saat malam pertama bulan Ramadan hatinya koneksi kuat, 5G internetnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat orang yang terkoneksi hatinya per malam pertama di bulan Ramadan, itu dia akan dapat pembebasan dari api neraka. Dan Allah membebaskan hamba-hambanya di dalam bulan Ramadan dari api neraka sebanyak bulu-bulu domba di Bani Kalb. Jadi di daerah Jazirah Arab itu ada satu daerah namanya Bani Kalb. Paling banyak di daerah situ.
Kata Nabi, orang dibebaskan dari api neraka di dalam bulan Ramadan sebanyak bulu-bulu domba di kampung itu. Lain domba na, bulu-bulu na. Berapa miliar orang dapat pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam malam itu. Maka benar tadi kata Nabi SAW, sungguh rugi dan celaka orang yang datang bulan Ramadan gak dapat ampunan. Padahal sebanyak itu Allah memberikan persiapannya, stoknya dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu semuanya dari malam pertama semua. Kalau malam terakhir, semua jumlah tadi digabungkan oleh Allah dan diberikan akhirnya di malam tersebut. Para sahabat ngelihat itu bertanya sama Nabi SAW. Fagala rajulun minal qaum. Ada satu laki-laki dari kalangan sahabat berdiri ketika dengar Nabi ngomong gitu. Dia bertanya, ya Rasulullah, hiya Lailatul Qadar ya Rasulullah. Apakah yang kau maksud ini malam terakhir ini adalah malam Lailatul Qadar? Semua orang dapat ampunan, semua orang dapat cashback yang banyak. Kata Nabi Muhammad, galala alam tara ilal ummal idza farighu min a'malihim waffu ujurahum. Bukan, yang ku maksud bukan malam Lailatul Qadar, tapi bukankah kalau ada pekerja yang dia mengerjakan setiap kerjaan bosnya, di akhir pekerjaannya dia dikasih upah? Itulah yang saya maksud. Orang yang berpuasa, akhir puasanya akan diberikan upah yang khusus dari Allah Subhanahu. Tuh Ramadan, belum Lailatul Qadarnya, belum bacaan Qur'annya. Wah, pokoknya mah benar-benar rugi kalau kita dalam bulan Ramadan nggak dapat apa-apa.